pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 16 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,23% atau 16,11 poin ke level 7.035,5. Sepanjang perdagangan IHSG sempat berada di level terendah hariannya pada posisi 6.999,24 dan tertinggi harian di level 7.048,39. Penguatan IHSG terutama disebabkan oleh naiknya indeks sektor transportasi sebesar 1,04%, sektor barang konsumen primer sebesar 0,69% dan energi yang naik sebesar 0,54%. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 9.456,82 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,45 miliar lembar saham. Berdasarkan nilai transaksi saham PT Bumi Resources banyak ditransaksikan dengan jumlah 420,78 miliar rupiah. Lalu saham PT Bank Sentral Asia juga banyak ditransaksikan dengan mencatatkan nilai 419,16 miliar rupiah. Di jajaran saham-saham berkapitalisasi besar, saham PT Bank Jago menjadi saham dengan penguatan tertinggi, yakni sebesar 3,06% sehingga parkir di posisi 5.900. Kemudian ada saham PT Elang Mahkota Teknologi yang juga menguat 1,8% ke level 1.695. Menguatnya IHSG beriringan dengan rilis data neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 oleh Badan Pusat Statistik yang mengalami surplus 5,67 miliar US dollar. Surplus tersebut terutama berasal dari sektor non-migas 7,66 miliar US dollar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,99 miliar US dollar. Tercatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober mencapai 24,81 miliar US dollar atau naik 0,13% jika dibandingkan ekspor September. Sementara nilai impor Indonesia pada Oktober turun 3,40% dari bulan September. Gerak IHSG pun sejalan dengan indeks utama bursa Asia yang berada di zona hijau pada Selasa. Sebaliknya, bursa saham Amerika Serikat berada di zona merah pada penutupan Senin. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan parkir di zona hijau pada perdagangan Selasa. IHSG naik ke level 7.035,5, namun investor asing masih membukukan penjualan bersih senilai 323,20 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan, penguatan IHSG disokong oleh data neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus, setara nilai tukar rupiah yang menguat tipis dalam 2 hari terakhir. IHSG pun mendapatkan sentimen positif dari pembagian dividen interim sejumlah emiten. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan pada hari ini. Pelaku pasar masih akan menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga. Prediksi Herditya, IHSG akan menguji area 7.074 dengan support 6.963 dan resisten 7.102. Senada Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan IHSG hari ini berpotensi melanjutkan penguatan karena masih ada sentimen positif dari neraca perdagangan. IHSG berpotensi melanjutkan penguatan ditopang oleh sentimen positif neraca perdagangan yang lebih baik dari perkiraan serta kenaikan harga komoditas. Menurut hitungan Cheryl, IHSG pada hari ini berpotensi bergerak dalam rentan 7.000 hingga 7.100. Dennis pun menambahkan bahwa sejumlah sentimen global masih tetap akan membayangi pergerakan indeks saham pada hari ini. Pelaku pasar akan merespon data indeks harga produsen Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengumumkan indeks harga produsen hanya 0,2%, lebih rendah dari proyeksinya 0,4%. Secara teknikal, candlestick IHSG membentuk higher high and higher low, serta indikator MACD yang bergerak ke arah distribusi. Karena hal tersebut, Dennis memperkirakan IHSG akan menyentuh level support MA5 dan MA20. Berbeda dari dua analis lain, Dennis memprediksi IHSG hari ini berpeluang melemah dengan support pertama
antara 7.006 dan support kedua 6.978. Sementara itu resisten pertama berada di level 7.055 dan resisten kedua berada di 7.076. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa seiring melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Investor bereaksi terhadap komentar dari pejabat The Fed Lael Brainard. Komentar Brainard mengonfirmasi perlambatan, tetapi itu tidak berarti The Fed akan berhenti menaikkan suku bunga. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terkerek 4,55 US dollar menjadi 1.781,45 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot tersendiri, harga emas juga menguat 8,96 US dollar ke level 1.778,47 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,41% menjadi 106,95. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp973.000, naik Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp875.000 per gram, di mana nilai tersebut lebih tinggi Rp3.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Selasa petang. Adanya pemangkasan prospek permintaan global yang dilakukan oleh negara-negara OPEC menjadi faktor utama pemberat harga. Selain itu, pasar pun masih mengkhawatirkan sejumlah perkembangan kasus COVID-19 di Cina yang menjadikan prospek permintaan berkurang. Pada perdagangan Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,66% menjadi 85,30 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari 2022 juga menurun 0,42% ke level 92,75 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC untuk kelima kalinya sejak April melakukan pemangkasan prospek permintaan minyak global pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga acuan di sejumlah negara. Sementara itu, pasar sempat menyambut baik pengumuman Beijing pada pekan lalu yang akan mengurangi dampak dari kebijakan nol COVID mereka untuk memacu aktivitas ekonomi dan juga permintaan energi. Akan tetapi, pasar masih ragu penerapan kebijakan tersebut dapat direalisasikan dalam waktu yang dekat oleh otoritas Cina. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan masih bergerak mendatar. Analis menilai pelaku pasar masih hati-hati menunggu keputusan moneter Bank Indonesia. Kondisi ini mempengaruhi rupiah. Analis laba Forexindo berjangka Ibrahim Aswabi mengatakan neraca dagang Indonesia yang surplus belum mampu mengangkat harga rupiah. Badan Pusat Statistik mengumumkan neraca dagang Indonesia per Oktober surplus senilai 5,67 miliar US dollar. Angka ini lebih tinggi daripada surplus September lalu di 4,99 miliar US dollar. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka Sutopo Widodo mengatakan pelemahan rupiah akan berlanjut pada Rabu. Ia berkata pasar sepi karena pertemuan G20 masih berlangsung. Pelaku pasar juga akan memperhatikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait suku bunga. Proyeksi Sutopo rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 15.500 hingga 15.600. Ibrahim memprediksikan rupiah melemah dan bergerak dalam kisaran 15.520 hingga 15.570 rupiah. Kemarin kurs spot rupiah turun 0,13% menjadi 15.538 rupiah. Kurs rupiah JIS Bank Indonesia melemah 0,41% ke level 15.564 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Iga Dias Ratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.